Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Siti Hotimah, NPM 185020032. Saya mahasiswi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisis visi dan misi dalam suatu organisasi atau instansi. Nah, sebelum pembahasannya lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu visi dan apa itu misi. Apa itu visi? Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan suatu organisasi tersebut. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapainya. Sedangkan misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi, atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Misi juga dikatakan sebagai penjabaran sebuah visi. Jika visi hanya dituliskan dalam satu kalimat saja, maka misi akan dijabarkan dengan beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami pembaca atau siapapun yang melihatnya. Selanjutnya itu ada tujuan visi. Adapun tujuan penetapan visi perusahaan yaitu yang pertama, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan. Jadi harus mencerminkan tujuan, arah perusahaan tersebut. Yang kedua, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan. Visi yang sudah disusun harus berorientasi pada masa depan, jangan hanya berorientasi pada masa kini saja. Yang ketiga, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Yang kelima itu ada menjalin kesinambungan pemimpin organisasi perusahaan agar tidak ada miskomunikasi dalam suatu organisasi tersebut. Itu ada isi visi. Isi visi yang pertama ada wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi tersebut. Yang kedua, sosok organisasi perusahaan di masa mendatang itu akan seperti apa. Yang ketiga itu ada bentuk organisasi atau mau sebesar apa organisasi tersebut, mau bagaimana bentuk organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat itu alasan organisasi atau perusahaan tersebut akan mengambil di bidang apa. Apakah di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, itu harus mempunyai alasannya. Yang kelima itu ada imajinasi mengenai posisi perusahaan atau organisasi. Jadi di sebuah visi harus mempunyai imajinasi bagaimana sosok perusahaan atau organisasi tersebut di masa yang akan mendatang. Yaitu ada kriteria visi yang baik. Yang pertama itu dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi visi yang baik itu harus dapat dibayangkan arah dan tujuannya bagaimana, mau kemana. Yang kedua itu dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Jadi visi yang baik itu disusun dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Dan ketiga itu ada berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Jadi visi yang baik itu disusun atau dibuatnya jangan hanya melihat masa kini saja, tapi harus melihat perkembangan zaman, teknologi, dan sebagainya. Yang keempat itu memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang kelima itu terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi dengan baik. Selanjutnya itu ada rumusan visi atau idealnya visi tersebut harus bagaimana. Yang pertama itu ada sederhana, yaitu visi tersebut harus sesederhana mungkin, kata-katanya harus sesederhana mungkin jadi dapat mudah dipahami. Yang kedua itu terukur, jadi visi tersebut harus terukur dan dapat diukur pencapaiannya. Yang ketiga itu ada terjangkau, jadi visi yang dibuat itu harus dapat terjangkau targetannya. Yang keempat itu beralasan, jadi visi tersebut mengapa dirumuskan harus mempunyai alasannya yang jelas. Yang kelima itu ambisius, jadi visi yang dibuat itu jangan hanya melihat masa kini, jadi harus melihat masa depan. Dan ambisius bagaimana perusahaan itu harus besar. Yang keenam itu periode waktu. Yang ketujuh itu bersifat strategis. Yang kedelapan itu
perspektif kondisi. Jadi harus melihat kondisi sekarang, kondisi masa depan juga bagaimana. Yang kesembilan itu ada komunikatif. Jadi visi yang disusun itu harus komunikatif dan tidak multitafsir. Selanjutnya itu ada fungsi misi, yang dimana yang pertama memberikan arah aktivitas atau usaha tersebut mau kemana. Yang kedua itu memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil itu kemana. Yang ketiga itu ada objektif, target dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Jadi jangan melenceng. Yang keempat itu membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima itu membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi perusahaan agar tidak salah melangkah. Selanjutnya itu ada unsur-unsur pokok misi. Yang pertama ada kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Nah, misi yang dibuat itu harus berkesinambungan dengan visi. Jadi harus mewujudkan visi tersebut. Yang kedua itu nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi tersebut. Yang ketiga itu ada segmen pasar dan pelanggan. Jadi harus menganalisis dulu pasar atau konsumen yang sesuai dengan perusahaan kita. Yang keempat itu ada pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki. Jadi harus mencari tahu dulu produk-produk atau jasa-jasa yang akan masuk ke dalam perusahaan kita yang sesuai dengan bidang yang sudah ditentukan. Yang kelima itu ada keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang terakhir itu ada pernyataan strategis jangka pandang dan jangka pendek. Selanjutnya itu ada cara merumuskan misi yang baik. Yang pertama itu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi contohnya seperti saya ingin membuat yayasan atau sekolah, saya harus melibatkan kayak tenaga kependidikannya. Yang kedua itu menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada. Jadi misi itu harus merumuskan langkah-langkah yang dilakukan organisasi agar kegiatan organisasi tersebut berjalan dengan lancar dan efektif. Yang ketiga itu ada menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi tersebut atau perusahaan itu tidak bertentangan dengan internal ataupun eksternal. Selanjutnya itu ada pertimbangan visi dan misi, yang dimana visi misi yang saya buat atau yayasan yang saya buat, Yayasan Melly Siti Khotimah itu berada di bidang kependidikan. Nah, pertimbangan yang saya ambil yaitu ada dari kondisi lingkungan, yang dimana kondisi lingkungan di tempat saya tinggal, di daerah yang saya tinggal itu pendidikan masih sedikit, masih kurang kualitasnya. Nah, jadi saya mengharapkan visi misi atau yayasan yang saya buat itu dapat mengatasi itu semua dengan melahirkan lulusan-lulusan yang berprestasi, beriman, berbudaya, terampil, mandiri, dan memiliki wawasan yang global sesuai dengan visi yang saya buat. Yang kedua itu ada pertimbangan zaman dan teknologi, yang dimana zaman dan teknologi sekarang itu mengharuskan lulusan-lulusan itu mengerti akan hal teknologi. Nah, kita kan sudah mengetahui apa itu misi, apa itu visi, dan bagaimana cara membuatnya yang baik dan benar sesuai idealnya. Nah, sekarang saya sudah membuat visi misi Yayasan Melly Siti Khotimah. Visinya yaitu terwujudnya lulusan yang berprestasi, beriman, berbudaya, terampil, mandiri, dan memiliki berwawasan global. Misinya yaitu yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam penguasaan IT atau ilmu teknologi. Yang keempat itu ada meningkatkan prestasi baik regional maupun nasional. Yang terakhir itu ada menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Yang terakhir itu ada analisis visi misi Yayasan Melly Siti Khotimah. Visi misi yang sudah saya susun itu sudah memasuki kriteria yang baik karena berorientasi pada masa depan, karena mengutamakan perkembangan zaman dan ilmu teknologi. Nah, yang kedua itu sudah sesuai dengan bidang, karena yayasan yang sudah saya buat itu atau visi misi yang sudah saya buat itu sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang kependidikan.
Nah, baik semuanya, mungkin sekian dari saya pemaparan tentang analisis visi misi dan analisis visi misi yayasan yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih juga atas perhatian dan yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.